Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi sorotan publik belakangan ini. Dua lembaga negara yang lahir di era reformasi itu mengalami krisis kepemimpinan. Ketua MK maupun Ketua KPK terseret kasus. Anwar Usman telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan MK. Ia terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang sangat berat dan perilaku hakim konstitusi dalam penanganan perkara 90 terkait pengujian syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. Meski telah dicopot dari jabatan ketua, Anwar Usman tidak dipecat sebagai hakim konstitusi. Belakangan, Anwar menuding ada upaya politisasi dan pembunuhan karakter terhadap dirinya terkait putusan MK-MK. Anwar Usman dipecat, Jokowi atur siasat. Apakah krisis konstitusi yang terjadi saat ini akan membawa dampak serius? Apakah krisis konstitusi akan memicu revolusi? Untuk Masnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institut, Bung Rocky. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah kabar baik Mas Anang. Gimana Ya, kabarnya juga? Alhamdulillah masih luar biasa, Bung. Bung, ini kan melihat fenomena anak-anak presiden saat ini yang mereka menikmati privilege jabatan eksekutif di partai politik dan fasilitas bisnis dari pengusaha besar, sesuatu yang mustahil diperoleh tanpa status istimewa sebagai anak kepala negara atau presiden yang sedang berkuasa. Apakah ini indikasi negeri ini mengalami krisis politik dan krisis konstitusi, Bung Rocky? Iya, kalau kita lihat Mas Anang ya, ada dua krisis di situ ya. Kalau dari sisi krisis politik, terutama kita bisa melihat bahwa eh, secara politik kita nampaknya kehilangan patron dan kehilangan etika politik. Jadi seolah-olah partai politik itu tidak bisa melahirkan kader yang berkualitas baik, sehingga kita bisa melihat banyak politisi comot sana comot sini gitu. Ya termasuk misalnya PDIP, masa nggak bisa menyiapkan kader yang terbaik sehingga ngambil orang lain gitu. Nah, kan Pak Jokowi itu bukan bukan kader PDIP asli kan, petugas kan gitu kira-kira ya gitu. Kan sampai sekarang masih disebut petugas terus gitu. Itu kan menunjukkan bahwa tidak ada kaderisasi di partai yang bisa melahirkan calon pemimpin yang baik. Kemudian kita lihat kok makin ke sini nampak banyak juga kader-kader politik yang lompat pagar, lompat partai, lompat sana, lompat sini gitu kira-kira. Ini menunjukkan apa kita krisisnya, krisis politik sampai tidak punya etika politik saya lihat. Jadi asal aja peluang di sana ikut, peluang di sini ikut. Demikian juga partainya tidak mampu membentuk kader politik. Gitu. Jadi di negeri ini seolah-olah itu tidak ada kader baru yang lahir dari proses pembinaan partai politik yang diproses secara politik dari level kader awal sampai puncak itu tidak nampak. Nah, justru akhir-akhir ini menunjukkan lebih uh, memprihatinkan lagi. Ya ada baru pindah dari satu partai atau bahkan baru masuk ke partai tersebut tiba-tiba dia bisa langsung menjadi ketua umum. Nah, itu kan luar biasa itu. Nah, PSI misalnya, itu kan baru bergabung berapa lama, berapa hari saja bisa langsung jadi ketua umum. Ini kan menunjukkan bahwa partai itu tidak mampu memproduksi kaderisasi sendiri. Kedua, eh, ada juga anak presiden yang kader atau anggota partai yang lain gitu, kemudian tiba-tiba pindah partai dan dicalonkan dari partai yang lain.
Ya contoh aja ada pindah partai, dia dicalonkan dari partai tertentu, padahal di kader partai tertentu misalnya. Itu menunjukkan juga eh, terjadi krisis apa proses politik untuk melahirkan kepemimpinan kita. Nah, kok yang muncul misalnya justru orang-orang apa dalam konteks seperti sistem apa monarki atau sistem otokrasi gitu. Hampir semua membangun dinasti politiknya masing-masing di dalam tubuh partai masing-masing, sehingga itu menghasilkan output kader politik yang akhirnya cenderung mempraktekkan juga politik dinasti. Misalnya saya contohkan ya, ada partai mengaku demokrasi, platformnya demokrasi, tapi dalam proses kaderisasi, proses kepemimpinan dalam tubuh partai itu tidak ada proses demokrasinya, kira-kira begitu. Dari dulu ya dia-dia aja gitu. Kalau nggak dia nanti jadi anaknya gitu. Kan kaderisasinya begitu. Partainya jadi partai keluarga, jadi partai dinasti nantinya. Dan proses itu dilakukan di partai yang kemudian akhirnya melebar ke proses kaderisasi dalam tubuh pemerintahan. Nah itu kalau menurut saya ini yang terjadi. Jadi seolah-olah di negara ini tidak ada pemuda yang berkualitas, tidak ada kader anak bangsa baru yang berkualitas, lebih berkualitas dari kader-kader yang lain yang anaknya pejabat saja. Kalau ini kan sebenarnya ini bisa terjadi hanya dalam sistem kerajaan dulu atau sistem otokrasi, di mana raja menyiapkan putra mahkotanya atau pangerannya gitu ya, untuk kelak menggantikan kepemimpinannya dan itu tidak bisa orang lain atau rakyat biasa masuk ke situ. Jadi ini yang politik dinasti seperti ini nampaknya mulai dipraktekkan dalam sistem demokrasi, tetapi mulai dipraktekkan dalam tubuh partai. Coba kita lihat hampir semua partai melakukan itu. Ada Perindo, Perindo misalnya, ketua umumnya misalnya Haritano. Keluarganya hampir semua masuk ke dalam jajaran pengurus partai dan mencalonkan diri jadi anggota legislatif meraih kekuasaan politik misalnya. Di tubuh Demokrat, Partai Demokrat misalnya, bagaimana Pak SBY mengkader atau melahirkan, menyiapkan putra mahkota, anaknya menjadi ketua umum partai misalnya gitu. Ya tubuh PDIP Perjuangan yang namanya juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sama lah. Dari dulu juga Megawati aja kan tidak ada proses perubahan kepemimpinan yang secara demokratis dipilih secara umum dan boleh siapa saja memimpin kan nampaknya tidak begitu juga. Nah, termasuk Mbak Puan dikader sampai menjadi pejabat politik. Jadi saya lihat praktek politik ini yang menutup pintu-pintu kaderisasi secara umum yang akhirnya tidak semua anak bangsa di negeri ini yang berkualitas baik bisa masuk ke dalam sistem politik Indonesia tanpa mengikuti proses tadi dinasti politik maupun pengaruh jabatan kekuasaan dari para orang tuanya. Gitu. Jadi kalau saya bilang misalnya Kaisang jadi ketua umum partai PSI misalnya, itu pasti ada pengaruh dan andil dari kekuasaan karena bapaknya sekarang presiden. Atau misalnya Gibran jadi wali kota, kemudian sekarang bisa mencalonkan jadi cawapres misalnya, itu pasti kalau dia bukan anaknya Pak Jokowi, misalnya anaknya orang Solo yang bukan siapa-siapa, nggak mungkin dia dapat rekomendasi partai dan nggak mungkin juga bisa sampai di situ. Nah ini menunjukkan apa? Bahwa memang ini praktek-praktek politik dinasti maupun praktek krisis kader itu bahkan bukan saja sampai ke krisis politiknya, sampai krisis pada posisi konstitusi yang awalnya konstitusi itu bisa membatasi dan bisa memberikan guidance atau pagar bahwa semua anak Indonesia sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan, tetapi aturan tentang batasan umur saja bisa dijebol itu. Bahkan bisa meloloskan seorang anak presiden untuk bisa mencalonkan jadi cawapres, walaupun usianya dalam aturan konstitusi itu belum memenuhi, tetapi bisa dicarikan celah untuk bisa memenuhi syarat dan akhirnya jebol juga itu jalan itu. Untuk bisa menjebol itu kan hanya orang yang berpengaruh, punya kewenangan, punya kekuasaan untuk bisa melakukannya. Inilah yang saya kategorikan. Kita mengalami krisis politik, bahkan sampai krisis konstitusi, karena konstitusinya bisa diotak-atik, ditafsirkan, diinisiasi, sehingga syarat yang awalnya tidak memungkinkan bagi seseorang mencalonkan, bisa juga jebol dan lolos untuk bisa mencalonkan dengan berbagai manuver dan cara mereka untuk bisa mensiasatinya. Saya pikir itu, Bang Nanang.
Baik, Bung Rocky, apakah krisis konstitusi yang terjadi saat ini akan membawa dampak serius pada kehidupan bernegara ke depan? Dan apakah politik dinasti ini bertujuan melanggengkan orang dalam pejabat ini akan berpotensi memperkuat KKN dan kuasa para oligarki, Bung Rocky? Oh ya, tentu ya. Kalau kita lihat, eh, kalau praktek politik dinasti itu sudah bisa berjalan, dan semakin lama dia akan semakin membangun karakternya, semakin kokoh dia menaruh orang-orangnya, semakin kokoh menaruh keluarganya atau apa orang-orang yang dia taruh untuk berpengaruh, maka praktek KKN itu menjadi keniscayaan yang tak mungkin terhindarkan. Karena ya seperti sekarang misalnya, ketika ketua MK ada di situ, ada hubungan keluarga dengan Pak Presiden maupun ada hubungan keluarga dengan keponakannya, itu pasti untuk memutuskan suatu aturan atau membuat kebijakan tertentu itu tidak bisa independen lagi. Jadi pengaruh itu menjadi lebih besar, dan bahkan konstitusi kita tidak mampu lagi mencegah itu gitu. Nah, tadi saya sudah jelaskan, dia di dalam konstitusi saja bisa disiasati untuk bisa lolos gitu. Bahkan konstitusi kita yang ada sekarang ini kan sudah juga sudah diobrak-abrik, kalau banyak tokoh mengatakan sudah diamandemen selama 4 kali. Makanya tidak ada lagi istilah NKRI harga mati sebenarnya, karena dalam konstitusinya aja sudah berganti 4 kali. Belum lagi dihitung dari masa Orde Lama dulu, sudah berganti lebih banyak lagi. Kita pernah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar 50 dengan pernah menjadi negara serikat, dan kemudian kembali ke UUD 45, kemudian di 2000, tahun reformasi tahun 2000 di amandemen, sampai 2002 di amandemen. Jadi sudah 4 kali amandemen. Dengan kondisi seperti ini, kita bisa melihat kalau konstitusinya aja bisa di amandemen berkali-kali dan banyak hal yang bisa diubah, ini menunjukkan bahwa uh, praktek KKN itu sulit terhindarkan. Kenapa? Karena mereka ketika sudah semakin berkuasa, mereka bisa membuat aturan, dan kalau aturannya tidak ada, mereka bikin. Kalau aturannya itu tidak menguntungkan mereka, mereka ganti aturannya itu atau direvisi. Kalau aturannya itu cocok dengan mereka, mereka perkuat, pertahankan, dan dilapis-lapis supaya semakin kuat lagi. Jadi kalau aturannya itu memang tidak menguntungkan, mereka revisi. Nggak cukup revisi, mereka ganti. Kalau aturannya tidak ada, mereka bikin aturan yang baru. Nah, ini kita bisa melihat maka cengkeraman eh, mereka semakin kuat, dan kalau praktek politik dinasti semakin kuat, maka dia akan makin banyak menempatkan orang-orang yang sejalan dengan kepentingannya, dan dengan itu maka praktek KKN itu akan semakin kuat, semakin mengakar, cengkeramannya semakin dalam dan tajam ke menghunjam sistem ke dalam Republik Indonesia ini. Begitu Mas Nana. Baik, Bung Rocky, apakah konstitusi Indonesia ini menurutnya dengan semakin hari semakin mudah dirusak? Dan apakah kini Presiden Jokowi telah menunjukkan betapa mudahnya mengatur konstitusi sesuai dengan kepentingannya tanpa perlu menguasai MPR, Bung Rocky? Iya, saya pikir semakin kesini kan apa semakin uji coba, semakin merubah bisa, kemudian menambah bisa, amandemen konstitusi bisa. Saya pikir kesini mereka semakin kreatif ya, semakin kreatif, sehingga ya kreatif tanda petik gitu, sehingga mereka bisa mensiasati aturan-aturan yang ada dalam konstitusi itu. Jadi kalau dia tidak bisa mensiasati, dia bahkan bisa melakukan amandemen. Tetapi tanpa mengamandemen yang memerlukan energi besar atau biaya besar, dia cukup melakukan siasat ataupun melakukan inovasi tertentu untuk melakukan manuver, sehingga seperti yang terjadi saya contohkan itu, dengan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, tidak harus melakukan amandemen konstitusi di
di lembaga legislatifnya, di MPR dan DPR-nya. Tetapi dengan melakukan judicial review, eh, bisa membuat sesuatu yang awalnya dibatasi usianya, tidak mungkin bisa mendaftar kecuali batasan usia tertentu, dengan melakukan judicial review itu ditambahkan norma baru atau membuat norma baru atau menafsirkan norma baru sehingga ada tafsir yang membuat celah baru untuk bisa menghindari batasan dari aturan dalam konstitusi itu. Jadi kalau saya lihat semakin ke sini dia semakin kreatif dan cenderung semakin efisien gitu. Jadi kalau dia berpikir, oh kalau mengamandemen mengubah konstitusi kan butuh mengumpulkan anggota legislatif, DPR dan MPR untuk bergabung, kemudian mengamandemen. Itu kan butuh energi besar, mengumpulkan orang banyak, butuh rapat dan seterusnya. Oh, ternyata ada jalan lain. Dengan apa? Dengan melakukan judicial review ke MK. Toh di sana juga ada paman kata orang tertentu kan yang sekarang dikenal lagunya Pamanku Datang. Dan saya lihat ini menunjukkan bahwa dengan sangat kreatif dan menunjukkan mereka mampu untuk mensiasati bahkan melakukan perubahan dalam konstitusi yang secara efisien merubah substansinya yang awalnya mencegah untuk membatasi, akhirnya mereka bisa lolos dan tanpa harus mengeluarkan biaya besar atau energi yang besar untuk melakukan amandemen. Saya pikir kalau melakukan amandemen butuh waktu agak lama, biaya juga sangat besar. Saya pikir ini semakin hari semakin kreatif, tapi kreatifnya tanda petik gitu. Untuk apa? Untuk mensiasati aturan dalam konstitusi dan bahkan membuat ya tafsir baru kalau menurut saya. Sehingga yang awalnya orang itu dibatasi usianya misalnya 40 tahun menjadi ada tafsir baru plus kalau sudah pernah gitu ya berpengalaman atau sedang menjabat kepada daerah tertentu yang dipilih secara pemilu bisa gitu. Itu kan tafsir baru dan tambahan baru. Sehingga dengan begitu tidak harus mengganti undang-undang tapi terus bisa memenuhi syarat untuk mendaftar. Nah inilah menurut saya ini yang saya lihat semakin hari semakin kreatif tetapi kreatif tanda petik yang menjurus kepada negatif untuk mengakal-akali aturan yang ada dalam konstitusi. Ini membahayakan sekali dalam kehidupan berbangsa bernegara. Karena kalau konstitusinya sudah bisa dibuat-buat begitu, apalagi aturan-aturan yang lain. Begitu, Kang Nanang. Baik, terakhir, Bung. Apakah kebijakan yang tidak adil dan sewenang-wenang kalau kita kembali kepada terminologi ideologi bahwa sekarang Indonesia sedang menerapkan kapitalisme sekuler, ini akan membawa Indonesia ke titik tergelap, kemudian memicu revolusi politik. Lah, kalau sudah seperti ini, bagaimana solusinya, Bung Rocky? Iya, kalau saya lihat memang di titik sekarang inilah di rejim Pak Jokowi ini kita ada dalam titik apa titik tergelap atau titik terendah dalam kehidupan berbangsa bernegara ya. Kalau kita lihat dari sisi apa konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, mungkin kita menuju negara gagal. Kalau distandarisasi dengan pernyataan Presiden Bank Dunia yang mengatakan bahwa negara gagal itu adalah negara yang membayar bunga utang lebih besar daripada biaya pendidikan atau kesehatannya. Kita sudah masuk ke dalam situ. Jadi negara gagal sistemik gitu. Kalau diikuti pernyataan Antonio Guterres. Nah, kalau kita lihat seperti itu, memang kita sebenarnya ada dalam menuju negara gagal. Indikasinya apa? Utangnya banyak, aset-aset ini dikuasai atau diserahkan kepada pihak asing dan asing. Kemudian setelah itu, setelah utangnya banyak, asetnya dikuasai asing-asing, rakyatnya dipajaki. Gitu. Setelah rakyatnya dipajaki, rakyatnya tidak sejahtera, tidak meningkat pendapatnya, tetapi dipaksa untuk dipajaki. Sehingga Pak, jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar dan semakin dalam. Nah, dengan kondisi ini sebenarnya praktis negara kita hanya hidup banyak dengan utang. Dan ini menurut saya membahayakan sekali kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ini karena diterapkan kapitalisme sekuler yang tadi memajaki rakyatnya itu atau lebih kuat dalam konteks dalam fase pemerintahan ini disebut fase pemerintahan keempat atau mulkan jabrian yaitu pemerintahan yang menghisap rakyatnya dengan pajak.
Ya mudah-mudahan kita bisa cepat melewati fase keempat dan masuk ke fase kelima pemerintahan sebagaimana yang disampaikan oleh hadis Rasulullah SAW dari fase kenabian, fase khilafah ala minhaji nubuah, kemudian fase mulkan Don, kemudian mulkan Jabrian. Dan kemudian mudah-mudahan kita segera masuk ke fase kelima, yaitu fase khilafah alamin haji nubuah kembali. Dan di fase keempat inilah yang kita lihat bahwa kita mengalami titik terendah gitu dalam kehidupan bernegara, di mana negara utangnya sangat banyak, rakyatnya miskin, dipajaki pula. Gitu. Kemudian kesenjangan ekonominya sangat tinggi. Ada orang yang sekian persen, misalnya 51% aset kita dikuasai hanya oleh 20% orang kaya. Sementara yang 80%-nya berebut di antara yang sisa itu. Nah ini menurut saya implikasi bahwa kita menuju ke negara gagal. Dan kalau kita lihat, kita sudah berkali-kali melakukan pergantian rejim, baik secara apa personal maupun secara sistem. Nah, kalau kita lihat dari secara soal pergantian rejim, kita pernah mengalaminya dari rejim kemerdekaan, Orde Lama, kemudian diganti dengan Orde Baru, kemudian diganti dengan Orde Reformasi. Dan hasilnya kita belum menuju kepada kemerdekaan yang menghasilkan rakyat yang sejahtera, masyarakat yang adil dan makmur. Dari sini memang kita memerlukan solusinya itu pergantian, tidak sekedar mengganti rejim atau para pelakunya atau orang-orangnya, tapi kita juga butuh mengganti sistem dan perangkatnya yang lebih baik. Jadi kalau kita sekarang solusinya saya pikir ada tiga. Yang pertama harus melakukan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat menjadi semakin cerdas dan sadar terhadap hak-hak mereka dan kewajiban mereka sebagai seorang muslim yang hidup berbangsa dan bernegara gitu. Ketika dia sadar tentu dia akan patuh dengan aturan yang ada gitu. Dan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua kita harus mengganti para pemimpin supaya mereka menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang baik hati, pemimpin yang jujur dan adil. Jadi harus ada solusi untuk membuat kader kepemimpinan kita yang lahir adalah pemimpin yang baik hati, pemimpin yang amanah, sehingga dia mau menjalankan memimpin secara jujur dan adil. Nah, yang paling penting adalah membangun sistem yang bisa menopang orang itu terpaksa berlaku jujur, orang yang buruk terpaksa menjadi baik, orang yang baik bertambah jadi lebih baik. Itulah sistem yang harusnya kita bangun. Jadi kalau hari ini orang mau mengatakan membersihkan korupsi di negeri ini tidak bersih-bersih, bahkan semakin parah, karena menurut saya ada persoalan serius dalam sistem. Jadi bukan hanya orangnya yang bermasalah, tapi sistemnya bermasalah. Di mana sistem itu tidak mencegah orang bisa berbuat buruk, bahkan orang yang buruk bisa berubah menjadi baik, atau orang yang baik harusnya bertambah menjadi lebih baik. Itu yang tidak terjadi. Justru sekarang yang terjadi, orang yang awalnya baik masuk ke dalam sistem, praktek politik sekarang, di pemerintahan sekarang bisa menjadi buruk. Gitu. Bahkan banyak yang tertangkap KPK. Saya pikir ini persoalan serius. Jadi kita harus solusinya mengganti menyiapkan dua variabel tadi. Dengan pertama menyiapkan masyarakat supaya cerdas, kemudian masyarakat itu punya kesadaran untuk mengganti orang pemimpinnya dan mengganti sistemnya sekaligus. Jadi ketiga variabel ini bisa kita siapkan bersama, menyiapkan masyarakat, kemudian menyiapkan pemimpinnya, menyiapkan sistem yang baik. Saya pikir kalau tiga komponen ini kita sama-sama perbaiki, kita bisa menciptakan suatu pemerintahan yang baru, negara yang baru, masyarakat yang baru, dan kehidupan yang baru dengan sistem yang baik, masyarakat yang baik, pemimpin yang amanah, sehingga terciptalah negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, terwujudlah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Saya pikir gitu, Mas Nanang. Baik, terima kasih Bung Rocky atas pemaparannya. Semoga ini membuka perspektif kita semua bahwa ada jalan keluar dari carut-marutnya konstitusi dan pelaksanaan politik di negeri kita yang tercinta ini. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat dan semoga Bung Wahyudi Almaroki sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Amin. keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pemirsa Khilafah Nus yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program
kabar petang kita pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.